Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Tetap semangat teman-teman belajarnya. Walaupun kita belajarnya masih online. Dan tetap jaga kesehatan. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tematik tema 2C, subtema 2. Tugasku sehari-hari di sekolah. Kita akan belajar bahasa Indonesia. Teman-teman, materi bahasa Indonesia yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, kita akan belajar mengamati denah dan menceritakannya. Kedua, kita akan membaca cerita bergambar. Dan yang ketiga, kita akan belajar cerita rakyat. Yuk teman-teman, sama-sama kita simak selanjutnya. Yang pertama, kita akan mengamati denah. Tapi, coba kita ulang dulu. Denah itu apa ya? Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi atau letak dari suatu tempat. Denah memudahkan kita menemukan tempat tujuan. Jadi teman-teman, kalau ada denah, kita akan lebih mudah sampai ke tujuan. Selanjutnya teman-teman, jika kita mau membuat denah, kita harus tahu beberapa informasi berikut ini. Karena ini sangat diperlukan dalam denah. Yang pertama, nama jalan. Nah, kita harus membuat ataupun tahu nama jalannya. Misalnya Jalan Melati, Jalan Mawar, Jalan Anggrek, dan lain sebagainya. Kalau kita tahu nama jalannya, maka kita lebih mudah menuju tempat tujuan. Selanjutnya, nama bangunan. Nama bangunan misalnya ada pasar, ada balai desa, ada rumah sakit, dan lain sebagainya. Yang ketiga, arah menuju tujuan. Jadi, arah juga penting teman-teman. Dengan adanya arah, kita tahu jalan menuju tempat yang akan kita tuju. Yang terakhir, ini keterangan tambahan teman-teman. Ada lampu lalu lintas, taman apabila ada, dan momen-momen tertentu. Jadi inilah informasi yang sangat kita butuhkan ataupun kita perlukan jika mau membuat denah. Teman-teman, sekarang coba kita perhatikan denah berikut ini. Ini adalah denah atau lokasi, letak lokasi dari suatu tempat. Ada nama jalan, ada nama bangunan, ada taman, pasar, dan kolam renang. Nah, sekarang kita perlu petunjuk arah. Arah bertujuan untuk memudahkan kita sampai ke suatu tempat. Misalnya, kita dari rumah Siti mau pergi ke balai desa. Rumah Siti ada di mana, teman-teman? Coba dicari. Ya, betul. Rumah Siti ada di antara rumah Banu dan Nuri. Jadi Siti mau pergi ke balai desa. Jadi Siti melewati arah mana? Nah, Siti keluar rumah. Dia berada di Jalan Kusuma. Jadi Siti keluar rumah menuju arah kemana teman-teman? Menuju arah kanan, menyusuri Jalan Kusuma. Jadi Siti berjalan lurus, kemudian belok ke kanan lagi, menyusuri Jalan Anggrek. Nah, berjalan lurus sampai di pertigaan. Ketika sampai di pertigaan, maka Siti belok ke arah kanan, menuju Jalan Merdeka. Nah, balai desa ada di sebelah kiri Jalan Merdeka atau di depan Taman Kejora. Jadi begitu ya teman-teman, kalau ada petunjuk arah kita lebih mudah, dan juga kalau ada nama jalannya, maka kita akan lebih mudah sampai ke tujuan dan lebih cepat. Teman-teman, coba perhatikan denah yang tadi lagi.
Ceritakanlah perjalanan Siti menuju sekolah SD Brilian Jaya. Berarti teman-teman berada di rumah Siti. Coba rumah Siti tadi di mana? Nah, Siti mau pergi ke SD Brilian Jaya. Maka dia melewati arah mana dan jalan apa saja yang harus dilalui? Nah, ini dia ceritanya. Rumah Siti berada di antara rumah Banu dan Nuri. Rumah Siti berada di Jalan Kusuma nomor 4. Jika Siti menuju sekolah, maka Siti keluar rumah menyusuri Jalan Kusuma ke arah kanan. Kemudian, Siti belok kiri menyusuri Jalan Dahlia. Nah, Siti harus berjalan lurus hingga sampai di pertigaan. Setelah itu, Siti harus belok kanan menyusuri Jalan Merdeka. SD Brilian Jaya ada di sebelah kiri Jalan Merdeka dan di samping lapangan olahraga. Nah, Siti sudah berada di SD Brilian Jaya. Bagaimana teman-teman? Apakah mudah membacanya atau menceritakan denahnya? Silakan berlatih ya teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar materi yang kedua, membaca cerita bergambar. Teman-teman suka membaca cerita bergambar? Nah, cerita bergambar itu disebut juga dengan komik. Jadi, cerita bergambar itu suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar yang tidak bergerak dan disusun hingga membentuk cerita. Coba teman-teman perhatikan gambar cerita berikut ini. Nah, kira-kira gambar yang pertama menceritakan apa ya? Nah, ini dia ceritanya. Rino membeli ikan hias di pasar. Kemudian Rino memindahkan ikan tersebut ke dalam akuarium yang ada di atas meja. Selanjutnya, gambar yang kedua, ceritanya berlanjut. Adik Rino bernama Leo mengambil ikan yang ada di akuarium dan meletakkannya di lantai. Adiknya merasa kasihan pada ikan yang ada di dalam air. Selanjutnya, Rino kemudian menegur adiknya karena telah meletakkan ikan di lantai dan adiknya pun minta maaf karena tidak tahu kalau ikan hidupnya di air. Nah, teman-teman coba kira-kira kalimat teguran yang baik dan sopan yang harus disampaikan Rino kepada adiknya bagaimana? Dan coba ditebak kalimat permintaan maaf yang harus adiknya sampaikan. Nah, ini contohnya teman-teman, kalimat teguran dari Rino. Seharusnya kamu tidak meletakkan ikan di lantai karena ikan hidupnya di air. Nah, ini dia kalimat tegurannya. Kira-kira kalau kalimat tegurannya begini, apakah akan terjadi pertengkaran? Pasti tidak, karena ini kalimat teguran yang baik dan sopan. Terus bagaimana dengan kalimat permintaan maafnya? Maafkan aku, Kak, karena meletakkan ikannya di lantai. Nah, ini kalimat permintaan dari adiknya, Leo. Jadi, kalau kita mengucapkan kalimat teguran dan kalimat permintaan maaf yang baik dan sopan, maka tidak akan terjadi pertengkaran. Jadi, teman-teman harus mengaplikasikannya ya. Kalau mau menegur seseorang atau mengajak seseorang melakukan sesuatu yang baik, harus dengan sopan. Atau kalau meminta maaf, juga harus dengan baik dan sopan. Dengan begitu, hidup akan lebih rukun dan damai. Kita akan membaca teks bermain pesan berantai. Teman-teman pernah bermain pesan berantai? Mudah-mudahan semuanya sudah pernah ya. Ibu guru mengajak siswanya bermain pesan berantai dan diminta membentuk kelompok yang terdiri dari 3 siswa. Siswa pertama mendapatkan pesan dan membisikkannya kepada siswa kedua. Selanjutnya siswa kedua membisikkannya kepada siswa ketiga. Dan siswa yang ketiga mengucapkan pesan dengan lantang. Jadi bila pesan yang diucapkan tepat,
maka kelompok mendapatkan nilai. Jika permainan ini dilakukan lebih dari 3 pemain, maka akan lebih seru ya teman-teman. Boleh dipraktekkan di rumah bersama kakak, adik, atau bersama dengan orang tua. Sekarang kita akan coba membuat kalimat dengan kata-kata yang ada di teks bermain pesan berantai tadi. Ada kata mengajak, membentuk, pesan, dan nilai. Kalau kita mau membuat kalimat, kita harus paham dulu, mengerti dulu maksud dari kata-kata tersebut. Nah, mengajak, teman-teman tahu artinya mengajak? Mengajak itu berarti kata kerja yang dilakukan seseorang. Nah, ini contohnya. Ibu mengajak Rino ke pasar untuk membeli sayur. Nah, jadi mengajak itu kata kerja. Yang mengerjakan siapa? Ibu. Siapa yang diajak? Rino. Tujuannya kemana? Ke pasar. Membeli sayur. Yang kedua, membentuk juga sama. Ini contohnya. Ibu guru membentuk bunga dari kertas origami. Yang membentuk adalah ibu guru. Yang dibentuk bunga dari kertas origami. Selanjutnya ada pesan. Saya telah menyampaikan pesan ibu kepada kakak. Jadi, yang menyampaikan pesan adalah saya kepada kakak. Pesannya dari ibu. Selanjutnya, nilai. Nah, ini mudah ya teman-teman. Rina mendapat nilai matematika tertinggi di kelas. Jadi, membuat kalimat itu harus ada yang mengerjakannya, apa yang dikerjakan, terus ada keterangan-keterangannya. Nah, jadi teman-teman kalau membuat kalimat harus paham dulu apa arti dari kata-kata yang akan dibuat kalimat tersebut. Sehingga tidak salah menempatkan. Misalnya, dia ada kata nilai, tapi kalimatnya salah. Misalnya kalimatnya begini, saya tidak nilai mau pergi. Itu kan salah teman-teman. Itu penempatannya tidak tepat. Dan kalimatnya jadi tidak dipahami. Jadi harus tahu dulu arti dari kata-katanya. Dan orang yang membaca atau mendengarnya pun mudah memahaminya. Teman-teman harus berlatih ya. Selanjutnya teman-teman, kita ke materi terakhir, cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang bersumber dari masyarakat dan menceritakan legenda atau asal-usul yang terjadi pada suatu daerah di masa lampau atau masa yang telah lalu. Jadi cerita ini diceritakan orang-orang turun-temurun terus-menerus dari zaman dulu hingga sekarang. Dan ceritanya itu masih terkenal teman-teman. Contohnya apa ya kira-kira? Nah, ini dia contoh cerita rakyat. Teman-teman pasti tahu dong ini ceritanya tentang apa. Yang pertama, legenda Danau Toba, berarti asal-usul munculnya terbentuknya Danau Toba tersebut. Cerita kancil dan buaya pasti semua teman-teman tahu. Malin Kundang juga, Timun Emas, Keong Emas, dan lain sebagainya. Pasti teman-teman juga tahu contoh-contoh yang lain. Bisa dilihat ya teman-teman, dan juga dicari tahu contohnya apa saja ya. Contoh cerita rakyat. Nah, ini dia salah satunya teman-teman. Ini sudah disingkat ya teman-teman, sudah diringkas ceritanya tentang Timun Emas. Nah, jadi ceritanya begini. Dahulu ada suami istri yang telah menikah sekian tahun lamanya, namun tidak memiliki anak. Sampai si suami meninggal pun mereka belum memiliki anak. Karena sangat menginginkan anak, ia pun meminta bantuan kepada raksasa. Keinginannya akan dikabulkan, namun ada syarat. Apabila anak yang lahir adalah wanita, maka ia harus menyerahkannya kepada raksasa untuk disantap. Karena Mbok Rondo sangat sayang pada Timun Mas, maka ia meminta kepada raksasa agar mengambil gadis ataupun anak perempuannya itu setelah dewasa. Saat dewasa, si raksasa kembali dan hendak menangkap Timun Mas. Namun, ia melawan
dan mengakhiri hidup raksasa dengan bibit ajaib. Ini salah satu contoh cerita rakyatnya ya teman-teman. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Teman-teman boleh cari tahu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.